saudara. Selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelumnya kita akan berdoa dulu sebelum kita mendengar renungan malam yang singkatnya ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kepadamu, Engkau sudah menolong kami sepanjang hari ini, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada, Tuhan. Sebentar kami akan mau mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan urapi hamba-Mu, sampaikanlah apa yang menjadi pesan-Mu, supaya boleh memberkati kami semua yang ada malam ini, yang mendengar, sehingga kami boleh dikuatkan, diteguhkan, dibangun kembali iman kami kepadamu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, kita akan langsung buka Alkitab kita di dalam Kitab Mazmur pasal yang ke-73. Mazmur pasal yang ke-73 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Saya ulangi bacakan. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Puji Tuhan, di dalam Mazmur ini kita melihat bagaimana ada satu ungkapan bahwa Allah itu baik bagi mereka yang tulus hati dan yang bersih hatinya. Kalau kita baca dalam satu perikop ini, kita melihat bagaimana ada sebuah terselip rasa ketidaksukaan atau rasa kecemburuan kepada apa? Kepada orang-orang yang berbuat jahat, tapi hidup mereka itu selalu dalam kemujuran. Coba kita lihat dulu ayat yang ketiga. Coba kita lihat dulu di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-73 ayat yang ketiga. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Nah, kita melihat dulu di dalam ayat ini bagaimana seseorang yang hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan, tetapi dalam kehidupan sehari-hari mereka selalu mujur. Ya, orang-orang fasik ini walaupun mereka hidup dalam sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan, tapi kehidupan orang-orang ini selalu mujur. Bahkan di dalam ayat yang keempat, kesakitan tidak ada pada mereka. Mereka bahkan melihat mereka akan seperti kelihatan sehat dan gemuk tubuh mereka. Jadi kehidupan mereka itu seperti makmur, seperti kelihatannya diberkati. Sehingga apa? Sehingga ada rasa cemburu yang timbul dalam benak orang ini, sehingga dia berkata, aku cemburu kepada pembual-pembual. Aku melihat kemujuran orang-orang fasik, kesakitan tidak ada pada mereka. Bahkan mereka sehat dan gemuk tubuh mereka. Jadi ada sedikit rasa iri hati, ada sedikit rasa cemburu. Kenapa mereka yang hidup tidak berkenan kepada Tuhan, kenapa mereka hidup yang serong hatinya, tetapi mereka sepertinya kelihatannya diberkati, kelihatannya tidak pernah kena tulah, tidak pernah kena masalah. Mereka sepertinya penuh dengan kemujuran. Jadi ada sedikit rasa terbersit rasa iri, rasa cemburu. Tetapi di sini diingatkan kembali bahwa pencerahan yang Allah berikan kepada Mazmur Asaf ini dikatakan bahwa Allah itu baik. Bagi siapa? Bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Jadi mari kita tidak usah cemburu, mari kita tidak usah iri hati kepada orang-orang fasik yang kelihatannya sepertinya hidup mujur, hidup
sepertinya mereka gemuk, sepertinya mereka tidak ada mengalami kesusahan, kita tidak usah cemburu. Tetapi mari kita membenahi hati kita dengan sungguh-sungguh bahwa Allah itu baik. Bagi siapa? Bagi mereka yang tulus hatinya dan bagi mereka yang bersih hatinya. Tulus hati ini di sini dikatakan bahwa tulus hati ini sama dengan orang yang selalu ikhlas, ya, rela melakukan segala sesuatu tanpa mengharap apapun juga, balasan apapun juga. Jadi ikhlas, dengan senang hati melakukan apapun juga, menyumbangkan tenaga, pikiran, uang dan lain sebagainya. Tetapi tanpa ada satu balasan imbalan. Itulah orang yang tulus hati, ikhlas melakukan apapun juga. Dan kita tahu bersih hati maka hatinya tidak ada rasa iri, hatinya tidak ada rasa dendam, hatinya tidak ada rasa cemburu. Itu bersih hati, ya, bersih hati, hatinya bersih, hatinya suci. Nah, itulah yang dinikmati oleh orang-orang yang tulus hati dan bersih hati, bahwa dia akan menikmati kebaikan Tuhan. Dia akan mengecap kebaikan Tuhan. Dalam Mazmur 34 dikatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berarti ketika kita memiliki hati yang tulus dan hati yang bersih, maka otomatis kita akan melihat kebaikan Tuhan. Bukan saja kita melihat, tapi kita akan mengecap kebaikan Tuhan. Itu janji Tuhan, ya. Kalau kita melihat di dalam Matius, coba saudara, saya ingin hari ini kita baca beberapa ayat. Matius pasal yang ke-5, khotbah Yesus di bukit, dikatakan seperti ini saudara. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Nah, kita melihat di sini suci hati itu sama dengan bersih hatinya, ya. Kalau tadi di dalam Mazmur dikatakan orang yang bersih hati, orang yang tulus hatinya, dia akan mengecap kebaikan Tuhan. Ya, dia akan menikmati kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tetapi dalam Matius pasal yang ke-5 di sini dikatakan bahwa berbahagialah atau diberkatilah orang yang suci hatinya. Dan bukan itu saja, dikatakan di sini adalah mereka akan melihat Allah. Wah, luar biasa saudara. Ada keistimewaan bagi orang yang suci hatinya, yang bersih hatinya, yang ikhlas hatinya, mereka akan melihat Allah. Luar biasa saudara. Sesuatu yang sangat istimewa yang Tuhan mau berikan kepada orang yang bersih hatinya, orang yang suci hatinya, mereka akan melihat Allah. Mereka akan melihat kemuliaan Allah. Bukan saja mengecap, Mazmur tadi katakan mengecap kebaikan Tuhan, tetapi Matius ini mengatakan mereka akan melihat Allah. Muka dengan muka, seperti Musa juga bisa melihat muka dengan Allah. Kita pun bisa. Ketika apa? Ketika kita memiliki hati yang bersih, suci hati kita, tidak dinodai dengan rasa cemburu, tidak dinodai dengan rasa iri hati, benci, dendam kepada orang-orang yang fasik, yang kelihatannya sepertinya penuh dengan kemujuran. Gemuk mereka, sehat mereka, tidak kena tulah walaupun hidup mereka itu serong di mata Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan jangan kamu cemburu, jangan kamu iri hati, jangan kamu dendam, jangan kamu
marah kepada mereka. Tapi mari kita benahi hati kita untuk memiliki hati yang tulus, hati yang bersih, hati yang suci. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat kemuliaan Allah dan juga kita bisa mengecap kebaikan Tuhan. Saudara mau kan, kita mau hari-hari yang kita lalui ini adalah kita mengecap, kita nikmati, kita rasakan kebaikan Tuhan. Dan Allah itu baik. Firman Tuhan katakan Allah itu baik bagi siapa? Bagi orang yang tulus hati dan bersih hatinya. Mari kita mau lakukan itu. Kita benahi hidup kita. Apakah hidup kita ini sudah tulus, ikhlas di mata Tuhan? Sudah bersih hati kita? Kalau sudah, benahi hidup ini, siap-siaplah. Kita akan mengecap kebaikan Tuhan. Kita akan menikmati kebaikan Tuhan. Dan bukan itu saja, kita akan melihat Allah muka dengan muka. Sungguh indah sekali saudara. Oleh karena itu, malam ini, mari kita hampiri Tuhan. Kita datangi Tuhan. Kita katakan, sucikan hatiku Tuhan. Bersihkan hatiku. Buat hatiku suci. Basuh dengan darah Yesus. Supaya apa? Supaya kita bisa mengecap kebaikan Tuhan. Supaya kita boleh melihat kemuliaan Allah. Dan kita boleh merasakan betapa Allah itu baik dalam setiap kehidupan kita. Dalam setiap permasalahan kita. Dalam setiap pergumulan kita. Dia akan bekerja. Dia akan berkarya. Tepat pada waktunya. Bagi siapa? Bagi orang yang tulus hati dan bersih hatinya. Puji Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan. Mari kita sama-sama berdoa. Kita minta Tuhan benahi hatiku, selidiki hatiku, supaya aku bisa menikmati dan mengecap kebaikan-Mu. Bahwa Allah itu baik bagi orang yang bersih hatinya dan tulus hatinya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kepadamu buat malam ini. Engkau sudah ingatkan kami kembali Tuhan. Untuk kami memiliki hati yang bersih. Hati yang tulus. Supaya kami boleh mengecap kebaikan-Mu. Kami boleh menikmati kebaikan-Mu. Sungguhnya berbahagialah orang yang suci hatinya. Yang bersih hatinya. Karena merekalah yang akan melihat kemuliaan Allah. Oleh karena itu Tuhan, ampuni hati kami. Kalau hati kami saat ini sudah kotor oleh rasa cemburu, iri hati, dendam, dan lain sebagainya. Basuh kami dengan darah Yesus, supaya kami boleh menerima berkat-berkat sorgawi, sukacita, damai sejahtera, bahkan kemenangan menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berdoa terus buat bangsa dan negara kami dalam masa yang sukar ini. Kami tahu Tuhan, kalau Tuhan izinkan semua terjadi, kami tahu Tuhan punya rencana yang baik. Tuhan punya rencana yang mulia. Ada sesuatu yang Tuhan mau singkapkan. Ada sesuatu yang Tuhan mau perlihatkan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau senantiasa hidup berkenan kepadamu. Hidup sesuai dengan firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, jamahlah segenap rakyat Indonesia ini. Benahi hati mereka juga supaya ada pengampunan yang daripadamu ketika mereka hidup jauh dari Engkau Tuhan. Terima kasih, berkati sidang jemaat-Mu yang saat ini dalam segala kesulitan mereka, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan dalam pergumulan. Beri kekuatan, kemenangan kepada mereka yang saat ini mengalami sakit COVID juga Tuhan. Tolong jamah dengan kuasa bilur-Mu yang ajaib. Darah Yesus menyembuhkan.
Bilur Yesus menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan perlindungan-Mu selalu ada bagi orang-orang yang tulus hatinya, bersih hatinya. Terima kasih Bapa. Kami alaskan semuanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, penebus kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.